Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita mau bersaat teduh dalam doa pagi ini. Kita mau naikkan satu pujian terlebih dahulu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keakuanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keakuanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu katakan, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Bapa. Berkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Pagi ini kami mau mempersembahkan korban syukur kami kepadamu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan rahmat-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, saudara. Puji Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Roma 9, surat Roma pasal yang ke-9, ayat 20 dan 21. Siapakah kamu, hai manusia?
Maka kamu membantah Allah, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Kekasih-kekasih Tuhan, Mandy Harvey, penyanyi yang menjadi sorotan dunia, berkat penampilannya yang memukau di panggung America Got Talent, ia istimewa. Mengapa, saudara? Bukan hanya karena kemampuan bernyanyinya yang luar biasa dan permainan ukulelenya yang bagus, namun lebih daripada itu karena ia adalah gadis tunarungu. Sejak usia 18 tahun, ia kehilangan pendengarannya. Syaraf pendengarannya rusak karena kelainan. Karena hal itu, Mandy telah bernyanyi sejak berumur 4 tahun pun sempat memutuskan untuk meninggalkan dunia musik. Ia pernah menyerah dan kehilangan harapan. Tetapi akhirnya ia ingin berbuat lebih banyak dengan kehidupannya daripada ia memilih menyerah. Mandy Harvey kemudian terus mencari cara untuk kembali bernyanyi. Dan ia menemukannya. Ia bernyanyi dengan memori otot, menggunakan tuner visual, dan mempercayai nadanya. Ada juga cara unik lainnya yang digunakan oleh Mandy dalam bernyanyi, di mana ia akan melepaskan sepatunya untuk merasakan ritme musik dari lantai. Ketika ia bernyanyi di panggung America Got Talent, banyak penonton yang mengusap air mata karena terharu. Bahkan sebelum Mandy selesai menyanyikan lagunya, para penonton sudah berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah, yang gegap gempita. Begitupun dengan para juri, mereka semuanya berdiri memberikan pujian kepada Mandy karena mereka begitu terkesan. Salah satu juri, yaitu Simon Cowell, sampai menghadiahkan Golden Buzzer kepada Mandy, yang artinya Mandy lolos ke babak live American Got Talent 2017. Kekasih-kekasih Tuhan, jelas apa yang dialami oleh Mandy bukan sesuatu yang mudah. Ia telah kehilangan bagian terpenting dari dirinya. Ia pun harus berusaha jauh lebih keras dari yang lainnya agar dia bisa mencapai impian dan cita-citanya. Kekasih-kekasih Tuhan, kisah Mandy ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah lainnya yang menginspirasi, yang mengingatkan kita bahwa rintangan terbesar sesungguhnya bukanlah kekurangan, bukanlah keterbatasan yang kita miliki, melainkan bagaimana kita
mengatasi diri kita sendiri. Seringkali yang membuat kita terpuruk dan sulit maju itu adalah diri kita sendiri, yang terbiasa mengasihani diri sendiri, kemudian selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Itu karena orang tuaku, orang tua yang tidak punya, orang tua yang miskin. Itu karena keadaan kami dalam kekurangan. Itu karena ini, karena itu. Berhenti saudara, tapi bagaimana kita bisa mengatasi diri kita sendiri? Di dunia ini tidak ada orang yang kehidupannya sempurna, nggak ada. Saudara bisa cari, saudara bisa riset, saudara bisa survei, nggak ada kehidupan orang yang sempurna. Semua orang punya keterbatasan dan kekurangan. Tetapi bagi mereka yang mau berjuang akan selalu mencari jalan. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mau berjuang hanya akan mencari alasan untuk menyalahkan. Kekasih-kekasih Tuhan, sukses adalah sebuah perjalanan. Karena itu tidak ada orang yang gagal di dalam dunia ini. Tidak ada, saudara. Yang ada hanyalah mereka yang memilih berhenti lebih cepat. Sukses itu adalah perjalanan. Dan tidak ada orang yang gagal di dalam dunia ini. Hanya mereka saja yang memilih untuk berhenti lebih cepat. Selalu ada kesulitan dalam kesempatan. Tetapi ingat saudara, selalu juga ada kesempatan dalam kesulitan. Kesuksesan tidak diukur dari posisi yang berhasil dicapai, melainkan dari kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi saat berusaha meraih sukses. Jadi mari kita berhenti mencari alasan untuk menutupi kegagalan. Mulailah bertindak untuk meraih keberhasilan. Jangan jadikan kekurangan sebagai alasan untuk tidak sukses, tetapi jadikanlah itu sebagai tantangan yang harus dilalui menuju sukses. Soli Deo Gloria. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kami ini adalah tanah liat di tangan-Mu Tuhan. Bentuk dan jadikan seturut dengan kehendak-Mu. Pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kesukaran yang kami hadapi. Karena itu Tuhan kami berdoa, kami mohon Tuhan mampukan kami, supaya kami dapat memberdayakan diri kami di dalam keterbatasan kami. Kami minta kekuatan Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat melampauinya, kami dapat mengatasinya. Dan kami berkata bahwa justru ketika aku lemah, maka aku kuat. Karena di situ berlimpah-limpah kekuatan Tuhan memampukan kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, bahwa kami Tuhan semakin hari semakin boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami semakin setia, kami juga mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang dalam kondisi keadaan mengalami masalah, kesulitan. Tuhan berikan kekuatan.
yang sudah mulai putus asa oleh karena kesulitan, keadaan yang tidak kuat, Tuhan memberikan kekuatan sehingga dia mampu mengatasinya. Yang mulai letih lesu, Tuhan memberikan kelegaan. Mereka datang kepada Tuhan menyerahkan bebannya, dan Tuhan memberikan kelegaan. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang pada hari ini berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana hari ini Tuhan juga sudah tambahkan kami 1 tahun. Kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan menjadikan setiap kami menjadi lebih dewasa, semakin bijaksana, takut akan Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Kami mohon berkat dari Tuhan, senantiasa menuntun, memimpin, dan bahwa kami selalu masuk dalam perkenanan Tuhan. Berkati dalam tugas, pekerjaan, pelayanan kami, menyukakan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk mereka juga yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan memberkati dengan umur panjang di tangan kanan, kekayaan kemuliaan di tangan kiri. Kami juga berdoa Tuhan, untuk kekasih-kekasih Tuhan yang sakit. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami ada yang sakit, Tuhan jamah oleh kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mereka yang mulai lemah, mereka yang mulai bimbang, Tuhan kuatkan. Mantapkan hati mereka. Mereka yang saat ini tidak ada ketakutan oleh karena keadaan pandemi ini, Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan roh keberanian. Yang saat ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Bahkan tahun ini, tahun 2022, kami katakan tahun rahmat Tuhan. Jejak-jejak kami mengeluarkan lemak. Tahun mujizat Tuhan, tahun jawaban doa bagi kami, tahun di mana Tuhan memberikan kepada kami promosi-promosi yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami naik dan tidak turun, kami menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk kami diberkati Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan persiapkan kami untuk kami akan beribadah pada hari ini, memuji Tuhan bersama saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.